Maka yang harus kita imani apa? Nabi Muhammad SAW itu bukan manusia biasa. Rasulullah bukan manusia biasa, tapi Rasulullah manusia yang tiada bandingnya, manusia yang sangat luar biasa. Betul, tubuhnya, bentuknya seperti manusia biasa, bentuk tubuhnya seperti manusia biasa, tapi Nabi Muhammad SAW manusia yang paling bersih dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang paling harum dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebersih-bersihnya malaikat tidak mungkin bisa menyamai kebersihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari kecil Rasul pun lahir tanpa kotoran. Artinya apa? Ibu Nabi Muhammad SAW tidak merasakan yang namanya sakitnya wanita ketika melahirkan. Bahkan lahir begitu saja dan tidak diceritakan ada darah yang menetes. Lahir begitu saja diiringi dengan cahaya yang mengalahkan semua cahaya yang ada di jagat raya. Semua sinar yang ada di jagat raya kalah dengan cahaya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disampaikan dalam hadis yang sahih. Maka kalau ada orang yang menentang peristiwa ini, dia telah menentang hadis yang sahih. Berarti dia menentang ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Kita harus yakin, harus percaya bahwasanya Nabi Muhammad SAW lahir sudah di khitan. Lahir sudah di khitan, dan itu menunjukkan betapa bersihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW lahir sudah tali pusarnya diputus, tali pusarnya udah bersih, tidak ada kotoran yang nempel dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking bersihnya Rasulullah, beliau itu menjadi cahaya dan memancarkan cahaya. Bahkan istana-istana yang ada di Suriah bisa dilihat oleh ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kamarnya Rasulullah. Bisa dilihat oleh orang-orang yang membantu lahirnya Nabi Muhammad SAW dari kamar lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hati-hati, jangan ikuti siapapun orangnya, apapun pangkatnya, berapapun jumlah hartanya. Kalau dia tidak mengimani apa yang diimani oleh para sahabat, tidak mengimani apa yang diimani oleh para ulama yang alim, ulama yang punya ilmu, ulama yang berakhlak, ulama yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang yang sekali ceramah, dua kali ceramah, pandai berbicara, kemudian dijuluki sebagai ulama, tetapi ternyata tidak paham ilmu Al-Quran, tidak paham ilmu hadis, tidak paham ilmu bahasa Arab dengan benar, tidak paham ilmu akhlak, tidak paham ilmu adab, tidak paham ilmunya para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama-ulama mengimani bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah sebelum diutus menjadi Rasul, di masa kecilnya punya irhasat, punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, yang tidak dimiliki oleh rasul-rasul yang lain. Ikhwani rahimakumullah. Karena itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mengajarkan sebelum orang belajar Al-Quran, Rasul mengajarkan dua hal. Ini yang harus disampaikan sama orang. Banyak orang gak paham. Sebelum mengajarkan Al-Quran, sebelum belajar Al-Quran, Rasul perintahkan SAW umatnya melakukan dua hal. Addibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anak-anak kalian tiga perkara. Yang pertama, didiklah anak-anak kalian untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW tidak pernah tampak kotorannya di muka bumi. Tidak ada sejarah kotoran Nabi ada di muka bumi. Setiap kali Rasulullah buang hajat, tanahnya membuka dan menelan apa yang keluar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Ajari cinta Rasul. Kalau udah cinta sama Rasulullah SAW, tidak akan berbicara kepada manusia tentang Rasulullah kecuali baik. Tidak akan berbicara kepada manusia tentang Nabi Muhammad SAW kecuali dengan hati yang mengagungkan, kecuali dengan hati yang memuliakan, kecuali dengan hati yang penuh sayang, kecuali dengan hati yang penuh cinta.
Yang kedua, sabda Nabi Muhammad SAW, ajarkan anak-anak kalian untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Dua hal ini. Maka kalau ada orang yang ketiga kata Rasul, ajarkan Al-Quran. Itu urutan nomor 3. Ajarkan membaca Al-Quran. Makanya kalau ada orang belajar Al-Quran, kurang cinta Nabi, nggak mau cinta keluarga Nabi, pasti pemahaman Al-Quran yang nggak beres. Pasti pemahaman Al-Quran yang nggak benar. Pasti pemahaman Al-Quran yang banyak menyimpang dari yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama tadi yang disampaikan Pak Yai. Intinya itu. Intinya adalah agar kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.